Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Infra 2, diskusi asik dan logis season 2 episode 3. Episode 4. Oke. Episode 4. Oke. Setelah kemarin episode ketiga kita membahas salah satu program transformasi Wika, yaitu adalah ESG. Di episode 4 ini kita coba menggali lebih dalam, ngobrol-ngobrol lagi tentang salah satu yang menjadi isu penting juga kali ya di Wika, terkait selain implementasi akhlak, kemudian budaya sadar risiko, dan terakhir ini adalah adopsi AI. Nah, ini agak menarik nih karena dengan berkembangnya teknologi saat ini tentu AI menjadi sebuah elemen yang membantu kita lah dalam meningkatkan produktivitas kerja kita. Nah, untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang biasa aja. Luar biasa. Ya biasa aja sih. Enggak, ini penting banget. Kita datangkan langsung dari lantai 15 sama lantai 15 benar ya, Mas? Iya, lantai 15. Lantai 15 sama lantai 5. Ada Mas Bayu Bintoro dari divisi IT. Saya selaku co-host pada siang hari ini. Betul. Dan Mas Andim dari divisi TBSD. Iya, saya selaku co-host 2. Co-host 2. Kita kan ada narasumber sebenarnya ya. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya terkait adopsi AI, karena ya begitulah. Kita ngobrol kosong semuanya ya. Oke, Mas. Ini isu menarik banget nih, Mas Bayu, Mas Andim, Andim terkait adopsi AI. Saya pun juga kaget gitu ketika dari Dewan Direksi mengumumkan bahwa salah satu elemen penting dari transformasi adalah adopsi AI. Ya. Nah, boleh nggak sih, Mas, latar belakangnya kenapa sih dinaikkan gitu, maksudnya bahwa ini jadi elemen penting kita buat transformasi gitu. Latar belakangnya tuh ini. Emang nanya ke gue ya? Gue langsung jawab ya. Ya terserah siapa aja, nilai 20. Oke. Kalau cerita latar belakang sebenarnya latar belakangnya itu potensi, Mas. Oke. Potensi apa? Pertama efisiensi, yang kedua efektivitas, ya kan? Nah, industri itu hampir semua industri itu terdisrupsi. Kalau kita bicara disrupsi, kan banyak hal-hal baru ya, hal-hal baru gitu, yang jadi satu tren. Gitu. Kalau misalnya kita tahu sebelumnya, ini bicara analogi ya. Sebelumnya itu kita kalau misalnya opsi transportasi, katakanlah ojek. Ojek itu kan cuma ada kan ojek pangkalan, kan harganya seenaknya gitu. Dan ininya terbatas gitu, jangkauannya terbatas gitu. Nah, didisrupsilah oleh teknologi. Gitu. Itu salah satu contoh kecil disrupsi yang merubah kebiasaan gitu. Di transportasi gitu. Apakah konstruksi tidak jadi satu industri yang didisrupsi juga gitu? Ya sudah pasti kita juga terdisrupsi. Gitu. Kenapa kita harus melek dan kita harus coba adopt gitu? Karena sebenarnya potensinya besar, Mas. Jadi di salah satu bukunya McKinsey, judulnya Rewire. Nah, berbobot ya. Bobot ya. Padahal contekannya ada. Berat ya. Lanjut. Potensi efisiensi atau impact dari kita mengutilisasi atau mengimplementasikan AI atau digitalisasi ya, itu sampai dengan 150 billion USD secara industri di konstruksi aja gitu. Nah, industri kita mungkin kan tidak yang sifatnya direct to customer, artinya customer juga langsung merasakan implementasinya kita gitu. Tapi bentuk impact yang bisa kita rasakan itu adalah efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis kita, dari cara kita bekerja. Gitu. Efektivitas dan efisiensi. Berarti semakin kita sering mengadopsi AI, harapannya produktivitas meningkat. Betul, harapannya seperti itu. Gitu. Baik. Karena kan kalau misalkan kita bahas AI kan artificial intelligence ya. Sebenarnya Mas Bayu nih sebagai orang IT nih,
Iya, lanjut. Hanya sekedar memberikan kita inputan yang ini atau ada hal lain Mas yang bisa kita AI itu apa loh? AI. Buat yang masih awam. Jadi terima kasih pertanyaannya Mas. Bagus. Ya, bagus. mengacu pada contekan dari Mas Ade. Bu, jangan gitu. Biar kita rada keren gitu loh. Masalahnya ya. Mas Bayu kan bawa tab ya, tapi conteknya di sini. Ini kosong aja nih, nggak ada materinya. Oke, jadi sebenarnya secara konsep itu AI itu apa sih? Sebenarnya artificial intelligence ya. Jadi kasarannya tuh kecerdasan buatan. Jadi bagaimana kita pengen membuat sebuah mesin yang dia mengadopsi kecerdasan manusia gitu ya. Jadi mesin itu bisa melihat sebuah data dan dia menganalisa, apa ya? Melakukan problem solving. Yes, betul. Dan mungkin menemukan beberapa solusi-solusi dari permasalahannya. Seperti itu sih, Mas. Terkait AI di Wika tadi, Mas. Saya pernah mendengar ada apa namanya PMO, Project Management Office, AI. Apa itu Mas? Fungsinya apa? Agak patah ya, tapi nggak apa-apa. Saya juga bingung gitu sebenarnya. Nggak apa-apa. PMO itu apa Mas? Sebenarnya Project Management Office itu kan nanti kan fungsinya overseeing ya. Jadi harapannya tuh kan gini. Kita itu kan di dalam satu korporasi, di Wika sendiri, itu kan proses bisnisnya ada banyak banget. Mulai dari supply chain management, human capital, ada construction-nya itu dan lain sebagainya. Total itu kalau saya nggak salah ada 26 proses bisnis. Ya kan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau implementasi AI nih. Apakah ke 26 proses bisnis ini kita implementasikan langsung all at once? Artinya gini, SCM, ayo adopt AI apapun gitu. Terus HC, ayo adopt AI apapun gitu. Di construction, di BIM-nya gitu. Semuanya harus adopt AI gitu. Nah, kalau everything semuanya kita implementasikan all at once, langsung dalam satu waktu gitu. Yang ada nggak pada kerja jadinya. Yang ada semuanya kelimpungan sama satu perubahan yang begitu cepat dan begitu besar dalam satu waktu. Nah, jadi langkah awalnya PMO AI pada saat itu kita kick off meeting, kita coba rumuskan lah formula terbaiknya. Oh, ternyata kita harus petakan dulu nih Mas, gitu. Dari 26 proses bisnis tadi, mana yang paling visible? Dalam arti mana yang paling memungkinkan untuk diimplementasikan secara cepat, dan mana yang paling valuable, mana yang paling memberikan dampak, gitu. Akhirnya tim PMO itu kemarin ketika baru dibentuk, coba kita bikin survei kuesioner gitu. Ke BOD-1, BOD-2 dan beberapa responden lah yang didisposisikan kuesioner itu. Nah, mungkin nanti kita ngerepotin editor dikit ya. Mungkin nanti kita bisa tunjukin di layar kalian. Jadi setelah dipetakan 26 proses bisnis ini, kelihatan nih mana yang kuadran 1. Artinya secara value dan visibility itu tinggi gitu. Secara value. secara value dampaknya besar, secara visibility bisa cepat dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, akhirnya terpetakan nih. Jadi kita tahu gitu, kita harus implementasi itu di mana dulu gitu. Nah, setelah kita tahu itu, akhirnya kemarin kita mulai gerakannya. Kalau di BIM kan mungkin kan sudah banyak ya. Karena kalau bicara artificial intelligence yang seperti Mas Bayu sampaikan tadi, artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan komputer yang kita minta untuk berpikir, untuk melakukan reasoning, untuk melakukan problem solving sesuai dengan cara kita berpikir gitu. Itu AI, Mas. Sebenarnya ilmu yang lebih spesifik lagi dari AI itu machine learning, betul. Ya kan? Lebih spesifik lagi, ada yang namanya deep learning gitu. Lebih spesifik lagi yang sebenarnya produknya udah dikeluarin sama Mas Bayu dan rekan-rekan di IT. Dalam bentuk namanya Rosi. Tring. Si gemoy. Jadi itu tuh salah satu teknologi AI yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman IT gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, PMO itu fungsinya apa? Kita coba organize nih proses implementasinya gitu. Karena kan di
tim PMO AI itu kan ya ada TBSD, ada tim IT gitu, dan ada pemilik proses bisnis. Gitu. Karena untuk kita bisa implementasikan satu artificial intelligence, kembali lagi secara definisi kan tadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang kita minta untuk membantu kita menyelesaikan satu masalah. Kata kuncinya di apa? Masalah. Kita harus punya use case-nya. Ya kan? Use case-nya di apa nih? Akhirnya kemarin atas inisiatif dari anggota PMO AI, salah satunya saya juga terima kasih banyak ke Pak Emin. Dari Infra 2, GM Operasi 3, beliau menginisiasi itu. Mengundang salah satu solution gitu ya, salah satu teknologi provider di bidang training. Karena salah satu prioritas kita di domain priority tadi itu adalah manajemen knowledge management, knowledge management. Jadi Pak Emin itu mengundang satu solution namanya Inspigo dan memberikan pelatihan soft skill ke teman-teman MP di wilayah Pak Emin di Direktorat Operasi 3. Jadi teman-teman MP ini belajar soft skill mereka dalam hal saya lupa kalau nggak salah itu ini ya apa namanya stakeholder relation ya. Itu melalui AI, Mas. Jadi yang mana ya? Iya, di KN. Jadi kasus-kasus yang biasanya muncul di project itu disimulasikan gitu. Jadi seolah-olah bapak-bapak MP ini latihan untuk menghadapi stakeholder. Stakeholder kan bisa macam-macam ya, bisa jadi owner, bisa jadi warga lokal gitu. Ormas gitu ya. Ormas gitu. Latihan tuh di situ gitu. Nah, terus dari tim PMO AI kepikiran nih, Mas Bayu. Ini kalau seandainya tools yang sama kita pakai untuk katakanlah gini, di Wika kan kita kan secara periodik itu pasti akan dilakukan assessment terhadap kita. Nah, selama ini kan kita proses persiapannya mungkin hanya baca materi soft skill-nya. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan si solusi ini untuk persiapan assessment misalnya, atau penajaman kompetensi-kompetensi yang sifatnya soft kompetensi yang lain. Nah, itu yang sekarang lagi coba digodok sama teman-teman PMO AI dan beberapa solusi-solusi lainnya gitu. Jadi kembali lagi ke tadi, utamanya itu kita temui dulu masalahnya ini apa. Karena tantangan tantangan yang cukup besar dalam implementasi AI adalah kita menemukan masalah apa sih yang lagi mau kita selesaikan gitu. Nah, balik tadi dikit Mas, yang PMO itu kan udah ngirim apa namanya? Survei ya? Survei ke teman-teman yang ada di Wika gitu. Nah, dari hasil mapping itu apa nih yang paling urgent untuk diimplementasi? Jadi kan tadi dipetakan kuadran 1 itu artinya yang urgensinya paling tinggi secara value, secara visibility gitu, itu paling tinggi. Nah, di peringkat 1 itu jatuh kepada proses bisnis BIM, Building Information Modeling dan Engineering. Kenapa? Karena dipandang ya secara visibility sekarang sudah banyak solusinya, ya kan? Dan secara value pun impact-nya langsung direct ke core engine-nya kita. Itu nomor 1. Nomor 2 itu apa? Supply Chain Management. DSCM. Kenapa? Kembali lagi, solution itu sudah banyak sebenarnya di pasar dan sebenarnya teman-teman di divisi SCM pun sudah mempersiapkan nih. Karena kan ya kalau kita tahu kan framework-nya di proses digitalis itu kan pasti banyak ya. Utamanya ada data, teknologinya, kesiapan sumber daya manusianya gitu. Dan itu sebenarnya teman-teman SCM sudah persiapkan nih. Once prosesnya sudah berjalan dengan seamless, datanya sudah terkumpul. Nah, dari data itu baru kita bisa main pemanfaatan datanya gitu. Baru kita bisa gunakan AI di situ gitu. Dan solusinya itu ada banyak, Mas. Kalau misalnya teman-teman boleh nge-search, ada satu teknologi provider dari Amerika namanya Alice. Kalau kita bicara AI kan sebenarnya sesimpel laptop kita nih udah AI kan. Kita minta Excel untuk ngitung, sama mereka dihitungin gitu, ya kan. Mereka kan sudah melakukan problem solving. Tapi kan level tertingginya dari AI itu kan ada namanya generative AI. Contohnya itu ChatGPT dan banyak ya
Gen AI yang lainnya. Gemini, Copilot, beda-beda foundation modelnya. Nah, jadi Alice ini itu generative AI yang dengan input data parameter-parameter misalnya harga satuannya bahan baku, terus kebutuhan lingkup proyek, gambar proyeknya. Si Alice ini bisa generate opsi-opsi schedule, opsi-opsi kebutuhan peralatannya, opsi-opsi biayanya, gitu. Dan semuanya itu berdasarkan parameter yang dimasukin, gitu. Itu kondisi yang sudah bisa kita lakukan di mana data kita sudah bagus. Karena memang AI itu sebenarnya kuncinya ada di datanya kan. Betul. Dia butuh data yang besar, dia butuh data yang secara struktur itu rapi, jelas. Nah, dari situlah sebenarnya AI baru bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tapi terkait tadi, Mas, biasanya kalau kita di divisi operasi ya, kita menilai bahwa AI itu adalah hanya sebatas kita menggunakan ChatGPT misalkan. Apakah ada yang lebih luas lagi atau lebih power lagi gitu? Salah satunya si Alice itu. Mungkin teman-teman teman-teman yang nonton podcast ini boleh coba cari tahu ya, namanya Alice, ALICE. Saya kalau Alice tuh taunya di belakang kantor tuh, teh list ya, taunya. Teh list. AI juga itu jangan. Oke. Itu salah satu contoh generative AI di mana ketika kita masukin parameter datanya, saya lupa secara detail ya. Cuman waktu itu saya pernah datang ke salah satu booth-nya mereka. Mereka tuh bisa melakukan optionering gitu. Jadi biasanya teman-teman di QS itu kan yang ngitungnya masih secara konvensional secara konvensional berdasarkan Excel yang teman-teman juga sudah biasa mengerjakannya. Nah, kalau ini ya kita tinggal masukin beberapa parameter datanya. Itu opsi-opsinya kita mau schedule-nya berapa lama, implikasinya ke kebutuhan alatnya, ke biayanya itu dikeluarin sama si Gen AI-nya ini, si Alice-nya itu. Ini salah satu contohnya. Dan sebenarnya banyak contoh-contoh lainnya pemanfaatan AI di project ya. Kalau kita tahu mungkin udah dipakai juga sama beberapa teman-teman yang saya tahu itu di tol IKN 3B yang kita KSO sama PP. Nah, teman-teman di sana kan udah pakai satu teknologi, saya lupa namanya apa. Jadi ketika DT masuk bawa barang, nah itu volume muatannya itu di-scan pakai LiDAR. Nah, udah gitu jadi ketahuan lebih akurat gitu. Volume muatan bawaan DT-nya. Itu juga salah satu contoh pemanfaatan AI kan sebenarnya. Jadi solusinya itu bisa banyak sekali. Tergantung masalah apa yang teman-teman hadapi di proyek saat ini. Gitu. Jadi teman-teman pun sebenarnya bisa develop sendiri gitu. Masalah yang umum dihadapi sih masalah finansial sebenarnya. Betul. Itu saya nggak yakin AI pun mampu ya. Tapi kalau di divisi Mas Bayu, waktu meng-create Rossi apa Mas? Boleh nggak ceritain Mas? Jadi itu sebenarnya saya thanks to Mas Febri dulu ya. Jadi sebenarnya itu memang berawal dari keresahan. Ketika melihat ChatGPT itu bisa nggak kita mendevelop sendiri gitu. Ya, memang fokus ke permasalahannya Wika. Nah, jadi kelemahan yang ya kita sadari sih, kita masih lemah dalam penguasaan terkait prosedur, instruksi kerja kan sebenarnya. Nah, makanya di situ Mas Febri berinisiatif menawarkan diri itu untuk mendevelop yang gimana sih bikin ChatGPT kayak ya minimal dari chatbot tadi ya, chatbot yang sebenarnya menjawab teman-teman ketika butuh terkait prosedur, instruksi kerja itu bisa punya versinya Wika sendiri gitu, tinggal nanya gitu bisa. Nah, sebenarnya dari situ sih sebenarnya. Walaupun nanti memang arah pengembangannya nggak cuma di prosedur dan instruksi kerja, tapi juga ke metode kerja, termasuk analisa untuk laporan tahunannya Wika. Itu arahnya ke situ sih. Oke. Berarti akan develop lagi ya. Nah, apa namanya? Misalkan kalau database, kita bicara AI, kita bicara database. Ya, betul. Ini boleh out of the topic ya. Boleh. Berarti database yang kita inputkan itu harus benar-benar sampai detail level mana, Mas? Maksudnya dia akan menyelesaikan masalah kita. Apapun pertanyaan kita akan dia selesaikan. Berarti kan database-nya harus banyak dan besar. Betul. Dalam membuat Rossi bisa? Balik lagi ya, sebenarnya terkait ketersediaan data sih. Nah, memang isu yang jadi di kita itu adalah belum adanya data yang
rapi, komplit, terstruktur. Gitu. Nah, masing-masing juga masih silo-silo kan. Nah, memang harapannya dengan implementasi ERP yang baru, SAP salah satunya. Jualan saya ya SAP. Jadi harapannya memang terbentuk big data, big data yang dari situ bisa tuh kita bikin sebuah data warehouse yang itu bisa diolah oleh AI. Jadi harapannya terkait mungkin proses bisnis yang ada di proyek, mungkin biaya-biaya apa yang gede di proyek. Nah, itu bisa kita evaluasi tuh. Dari situ bisa kita tarik data, kita tanya ke AI. Material atau sumber daya apa yang paling gede waste-nya di proyek. Nah, itu harapannya juga bisa ke detect dari situ. Jadi kalau mau nambahin sebenarnya kalau bisa nambahin, boleh nggak? Boleh dong. Sikat habis Mas Andim. Waktu masih 60 menit lagi. Jadi gini, sebenarnya apa yang dimulai sama teman-teman IT ini udah keren banget. Gitu. Teman IT sudah bisa pakai. Boleh di zoom wajahnya ya. Boleh di zoom wajahnya. Lanjut Mas Andim. Teman-teman IT ini sudah membuat Rosi. Foundation modelnya kalau nggak salah ChatGPT. Nah, foundation modelnya pakai ChatGPT. Nah, ini udah satu stepping stone yang luar biasa. Nah, tapi gini, tantangannya di membuat Gen AI yang spesifik untuk menyelesaikan masalahnya kita, gitu. Utamanya kan dengan data-datanya kita. Harapannya kan seperti itu kan. Itu sebenarnya kalau bisa saya simplifikasi itu ada 3 tantangan utamanya. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan, datanya. Nah, data itu ada 2 jenis, data yang terstruktur sama data yang tidak terstruktur. Setelah sudah distrukturkan datanya, harus dibersihkan juga, gitu. Mana informasi-informasi yang perlu jadi library-nya, jadi perpustakaannya si AI ini, mana yang nggak perlu dipakai, gitu. Itu baru dari tantangan pertama, data. Tantangan kedua itu, dan yang cukup sulit sebenarnya, karena harus dilatih terus adalah kalau bahasa Inggrisnya itu prompt library. Bahasa Jawanya apa tuh? Bahasa Inggrisnya apa tuh? Prompt library itu daftar perintah-perintahnya. Contoh gini, tadi Mas Bayu sempat menyatakan kita bisa nanya langsung analisis hitungan. Nah, kalau misalnya saya komunikasi sama Mas Bayu gitu misalnya, ketika saya pengen tahu Mas Bayu mau pulang kemana, itu kan saya harus tahu apa yang bentuk pertanyaannya saya, gitu. Nah, seperti itu juga dengan AI, karena AI si generative AI ini, Rosi ini atau ChatGPT itu tuh pakai teknologi namanya large language modeling, gitu. Jadi dia itu akan berusaha dulu memahami perintahnya, gitu. Nah, supaya mereka bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita butuhkan, kita harus latih bentuk-bentuk pertanyaannya. Nanya tuh, betul. Gitu. Itu Pak Anang menekankan terus tuh, Pak Anang menekankan. Jadi kalau misalnya Rosinya mau pinter, ya ayo pakai semua, ayo terus ditanya gitu. Karena perbendaharaan perintahnya dia akan bertambah, gitu. Jadi salah satu yang kemarin disoroti sama Pak Anang itu, jadi kan pas ada rapat PMOE juga. Nah itu kan ada salah satu SVP yang menyatakan itu Rosi belum tuh jawabannya, saya tanya terkait mungkin pengadaan itu jawabannya masih belum sesuai gitu kan. Nah karena memang itu kan seperti anak kecil yang harus seling ditanya-tanya gitu kan, sampai akhirnya dia ngebuka lagi tuh data-datanya dan akhirnya dia bisa menjawab. Nah cuma masalahnya terkait Rosi itu kan teman-teman fokusnya ke gaji, cuti, remunerasi. Nah itu yang dia ngelotoknya di situ tuh. Nah cuma yang terkait lain jarang ditanya. Iya, betul. Jadi itu baru tahu deh. Jadi top-topnya itu yang nanya tuh adalah gaji, cuti. Oh iya, ya saya udah jelas pro gitu. Jago dia kalau jawabnya soal gitu. Karena sering ditanya soal yang itu. Iya, betul. Jadi harus dilatih, gitu. Harus dilatih. Nah, yang ketiga adalah kita harus punya orang-orang yang bisa memverifikasi jawaban-jawaban yang dikeluarkan sama Rosi. Karena kan ibaratnya gini, Rosi dikasih data nih. Kita suruh Rosi belajar dari data. Dia udah punya pemahaman tentang datanya. Ketika ditanya satu hal, contoh gini deh, cara saya nanya, Mas pulang kemana? Sama cara Mas Bayu nanya, itu bisa jadi beda. Nah, jadi si Rosi ini harus mempelajari berbagai macam cara orang bertanya untuk menjawab pertanyaan yang sama, gitu. Begitu juga sebaliknya, gitu. Orang itu mintanya kan beda-beda. Nah, dia juga harus memahami itu, gitu.
Itu dilatih dengan, maksudnya dengan sistem yang terus diperbaiki, atau kita banyak nanya aja nih? Kita banyak nanya. Oh, gitu. Dan kita harus memverifikasi. Nah, makanya yang ketiga yang terpenting adalah kita harus ada orang-orang yang bisa memverifikasi jawaban mana yang sudah sesuai, jawaban mana yang belum sesuai, gitu. Bentuk jawaban yang sesuai itu seperti apa, gitu. Jadi sebenarnya kita harus kombinasikan sebenarnya. Kan di Wika itu kan ada yang namanya subject matter expert. Nah, harapannya dengan adanya Rossi, itu kan kita bisa punya yang namanya virtual subject matter expert. Contoh misalnya yang saya tahu Pak Emin, beliau ahli di bendungan, gitu misalnya, ahli utama bendungan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau memindahkan tacit knowledge-nya Pak Emin ke AI, ya kita harus tuangkan semua pengetahuan yang Pak Emin miliki dengan datanya, dan kita harus latih jawabannya si AI ini terhadap pertanyaan yang beragam ini, gitu. Itu salah satu bentuknya. Ya. Nah, kalau itu tadi AI ya Mas ya. Tadi beberapa contoh dari Mas Niko, saya lihat ada VR, AR. Terus apa lagi ya? MMGPS itu termasuk AI? Sebenarnya secara langsung VR sama AR itu bukan AI ya, tapi dia menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan user experience-nya sebenarnya. Secara langsung sih bukan, tapi memang terkait penggunaan VR, AR itu kan tetap ada unsur AI-nya, pemanfaatan AI. Kata kuncinya itu tadi, Mas. Komputer yang bisa melakukan problem solving. Memecahkan masalah. Berarti output-nya ya dari dia sendiri ya? Dari si AI-nya itu sendiri. Jadi ada input dari kita yang bentuknya menanyakan masalah. Keluarlah outputnya, memberikan jawaban, gitu. Sesimpel kalkulator. Ya. Menarik ya. Menarik. Saya baru tahu. Ternyata harus dilatih terus. Makanya sering nongkrong loh. Biar banyak tahu. Oh iya benar juga. Harus nongkrong ya. Iya benar juga. Saya dulu mungkin teman-teman ingat SimSimi dulu. Pernah pakai SimSimi? Pernah. Oh, zamannya saya doang ya. Kamu kayaknya kesepian banget Mas. Kayaknya HP saya masih Nokia 3350 deh itu Mas. Pernah Mas Andi? Tahu. Kesepian. Kesepian. SimSimi itu beda sama Omegle ya? Oh beda. 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 Tapi Mas, ketika sudah diketok nih sama direksi bahwa kita akan antusias dalam melaksanakan implementasi AI. Mau dibawa kemana dulu nih? Implementasi AI di seluruh Wika-nya. Apakah jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah? Gini Mas. Nanti Mas Bayu juga nih. Gimana Mas Bayu? Jadi gini, akan dijawab oleh Mas Andi. Jadi gini, mungkin teman-teman sudah pada tahu juga. Harapannya yang belum tahu jadi tahu karena podcast ini ya. Jadi Wika itu kan sekarang sedang menjalani proses transformasi. Kenapa kita harus bertransformasi? Karena kita harus akui kondisinya kita itu sedang declining. Sedang dalam posisi yang harus melakukan stabilisasi. Baik kondisi finansial ataupun kondisi operasi perusahaan. Nah, jadi teman-teman di Transformation and Business Strategy itu kita sudah menyusun dan sudah menjadi RJPP perusahaan juga, bahwa dalam program transformasi kita, visinya kita itu, tujuannya kita itu adalah untuk menjadi perusahaan yang cash focus, lean, and fit for the future. Ya kan, nanti mungkin Mas Niko kita repotin lagi bisa ditampilin nih rumah transformasinya. Nah, jadi di dalam rumah transformasi untuk mencapai tujuan ini, kenapa kita gambarkan dalam satu bentuk rumah? Harus ada yang namanya pilar-pilar dan fondasi-fondasi. Bedanya apa? Pilar-pilar ini yang mendukung, pilar-pilar ini yang jadi kegiatan utama yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, supaya pilar-pilar ini bisa didirikan, kita harus bikin fondasi-fondasinya. Pilarnya ada 3. Cash focus. Yang kedua, project execution. Yang ketiga adalah portfolio rebalancing atau penyimbangan portofolio. Nah, untuk 3 ini bisa berdiri kokoh, kita harus punya pondasi yang kuat. Nah, salah satu pondasi yang kuat dari 4 pondasi ini adalah digitalisasi. Simply said gini, kalau misalnya kita tidak melakukan digitalisasi, kita tidak memperbaiki sistem ERP kita, kita tidak adopt SAP, teman-teman
yang akan membangun pilar fokus terhadap cash tidak punya alat kontrol yang bagus. Artinya apa? Ya digitalisasi ini jadi fondasinya. Gitu. Kalau misalnya digitalisasinya tidak kita lakukan dengan kita adopt BIM sampai dengan 5D, ya kan, dan lain sebagainya, keunggulan eksekusi proyeknya tidak bisa berdiri. Itu sebenarnya filosofi dari pentingnya kita melakukan transformasi, pentingnya adanya pilar-pilar dan enabler, dan pentingnya digitalisasi tadi. Gitu. Karena digitalisasi ini jadi enabler, jadi satu kondisi yang memungkinkan kita untuk mendirikan fondasi kita. Mendirikan pilar kita untuk bisa mencapai tujuan tadi. Gitu. Untuk itu dibuat apa ya? Dibuat sebagai dasarnya saat ini, gitu maksudnya? Yes, betul. Jadi landasan lah. Di perusahaan kita itu harus melakukan digitalisasi. Gitu. Siap. Yang advance ya. Nah, kalau Mas Bayu ini, for your information, adalah salah satu ketua COP. Wadidaw. Namanya aja Wadidaw. Tapi keren loh namanya. Iya. Saya tuh melihat logo dan namanya tuh, ini udah out of the box. Cocok sama kepribadian koordinatornya. Itu mau dibawa kemana, Mas? Terhadap tadi implementasi AI. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya mikir dulu jawabannya apa ya. 5 menit kita cut. Jadi Wadidaw itu memang dibentuk untuk fokus untuk digitalisasi proses bisnis dan juga pemanfaatan AI. Dari namanya sendiri, Wadidaw itu adalah Wika Digital Innovation and AI Warrior. Berat ya memang ya. Bebannya besar ya. Yang berat itu justru yang di luar job desk. Yang ini jangan dikat. Wakil keresahan pegawai Wika ya. Jadi memang fokus utamanya adalah mensupport dari PMO AI gitu ya. Jadi sebenarnya harapannya dengan adanya COP itu kita bisa menggali ide-ide juga dari teman-teman yang ada di level project sampai di level pusat. Apa sih bagian proses bisnis mana sih yang bisa kita implementasikan AI di situ gitu, Mas. Karena sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Andi tadi benar tuh, terkait house of transformation, digitalisasi atau digitisasi itu adalah salah satu concern-nya adalah untuk mendigitalisasi proses yang berulang. Nah, sebenarnya kan dengan proses berulang itu kalau kita lakukan dengan kondisi manusia itu kadang sakit, kadang nggak fokus. Nah, sebenarnya pekerjaan berulang itu kan bisa berisiko apa ya, nggak sesuai dengan yang diharapkan kan. Nah, mungkin dengan AI itu yang dia lebih bisa bekerja 24 jam ya tanpa tidur. Nah, itu bisa kita maksimalkan di situ gitu. Meminimalisir kesalahan-kesalahan human error gitu. Bagi peminat digitalisasi, gabung Wadidaw. Harus ya. Harus dong. Karena gini, kita itu pasti di PMO AI, di teman-teman digital. Ketika punya satu program itu pasti harus berangkat dari use case-nya. Kembali lagi dari masalahnya. Gitu. Berasal dari keresahan kalau kata asisten media. Untuk Mas Bayu sama Mas Anding nih. Tantangannya apa sih? Kesulitannya apa nih saat ini ya? Kondisi ketika sudah diminta untuk implementasi AI, kemudian saat ini nih, tantangan yang dihadapin apa? Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada nih? Kalau tantangan pasti ada. Utamanya kalau yang dirasain ya, ini kesulitan betul. Because time is money. Nggak, tapi ketika bicara tantangan, apalagi di proses transformasi, gitu. Karena kan AI ini kan satu hal yang baru mungkin ya, yang merubah kebiasaan, yang merubah kultur. Gitu. Tantangannya adalah breaking the status quo orang-orang. Gitu. Contoh, gitu. Misalnya Mas Bayu nyaman bekerjanya tidak menggunakan teknologi yang kuno berarti saya. Bukan. Salah dong saya. Lebih ke kolot. Konvensional ya. Pada dasarnya gini, ketika orang yang sudah terbiasa melakukan satu hal yang sudah nyaman dilakukan, dan kita membawa satu hal yang baru, itu kan pasti kan akan bukan denial tapi menahan diri dulu. Iya. Pasti melihat dulu,
defense resisten. What's in it for me gitu. Resisten dulu ya. Benefitnya buat saya apa kalau saya pakai ini? Contoh terbesar ketika teman-teman IT implementasi SAP itu kan pasti teman-teman di project berdarah-darah. Jadi tantangannya karena ini satu hal yang baru, bentuk transformasi di bidang AI gitu ya. Tantangannya pasti ketika kita breaking status quo pasti akan banyak yang resisten gitu. Tapi harapannya dan sekarang juga kelihatannya resistensi itu udah di titik terendah lah ya. Walaupun mungkin sebenarnya ada kekhawatiran karena mungkin isu secara global AI akan menggantikan manusia. Mungkin teman-teman terkait AI itu ada resisten karena kalau saya nggak setuju. Kalau saya nggak setuju dengan statement. Apa bisa berdampingan? Nah, gini, saya pernah baca ini saya nggak ada contekannya loh. Saya pernah baca satu quote, satu statement yang bikin saya wah gila keren nih gitu. Statementnya tuh gini, manusia itu tidak akan digantikan oleh AI. Tapi orang-orang yang tidak menggunakan AI yang akan tergantikan. Ngerti nggak? Jadi bukan manusia. Karena gini, kita pakai ChatGPT. Misalnya teman-teman udah pakai nih ChatGPT gitu, di level yang nggak cuma nanya kayak Google ya, di level yang advance. Tetap butuh sentuhan manusianya. Karena ChatGPT, Gen AI itu bisa jadi lebih pintar dari kita. Tapi bisa jadi juga lebih bodoh gitu dari kita. Baru mbek kan aku nggak tahu ya seberapa ininya ya. Gitu Mas. Karena ada penelitiannya tuh. Jadi ada ada list, ada beberapa jenis-jenis tes, jenis-jenis ujian yang ada di Amerika, ujian masuk sekolah hukum, beberapa macam lah gitu. Nah, ketika ChatGPT ini diminta untuk kerjain, nah itu nilainya variatif. Gitu. Nilai yang bisa dia dapatkan itu variatif gitu. Tergantung apa? Tergantung foundation modelnya gitu. Tergantung jenis pertanyaannya gitu. Tergantung dia free atau berbayar gitu ya. Tergantung dia berbayar. Benar. Jadi tidak melulu ChatGPT itu atau Gen AI itu lebih pintar daripada manusia yang menggunakannya. Jadi tetap butuh sentuhan manusia. Jadi tidak akan menggantikan. Makanya tapi orang-orang yang nggak pakai bisa tergantikan. Ini kuncinya ya. Orang-orang yang nggak pakai, tidak menerapkan AI bisa tergantikan sebenarnya. Makanya kan ada gambar tuh bagus tuh. Hey ChatGPT finish this building. Kan nggak bisa juga. ChatGPT ngecor kan nggak bisa juga ya. Betul. Betul. Bagus tuh quote-nya nanti bagus tuh. Tapi sedikit nambahin tadi quote-nya bagus tuh yang dibilang sama Sarif. Coba saya nemu kenapa Microsoft itu ngasih nama Copilot. Kenapa itu? Karena memang dia memandang bahwa AI itu sebenarnya tidak akan menjadi pilot, dia cukup menjadi co-pilot aja. Pilot tetap human ya. Pilotnya tetap kita. Betul. Oke. Bagus ya. Keren. Tadi aku mau nanya sesuatu tapi aku lupa. Ini gap generation. Gap generation. Jadi ini nggak? Jadi permasalahan nggak? Gen Z dengan boomer, misalkan, akan jadi masalah atau selama dia adaptif nggak masalah? Selama dia adaptif, ya betul. Jawaban yang bagus. Selama dia adaptif itu bisa. Yang bawa bapak yang phone WA-nya gede itu nggak masalah ya? Gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Selama mau mencoba. Selama mau mencoba, betul. Budaya sih. Selama beliau-beliaunya mau berubah, beradaptasi sih aman-aman aja. Ya sesimpel boleh dikat. Sesimpel dulu kita zaman-zaman COVID ya. Mungkin kita yang muda-muda udah terbiasa tuh pakai Zoom meeting, Teams gitu. Betul. Tapi ada kelompok-kelompok usia yang tidak bisa seperti itu. Dia harus melihat anak buah ada di depan matanya. Budaya. Itu budaya. Tapi sebenarnya nggak perlu dikat itu. Nggak perlu. Karena benar. Itu tadi jadi teasernya aja. Jangan salah lah. Bahkan generasi-generasi sebelum kita, kalau ini harus dikat.
Tapi nggak tahu deh. Bahkan generasi sebelum kita yang misalnya katakanlah udah ada di posisi top level management. Kalau kita pakai ChatGPT, itu kan masih ngasih perintahnya kan melalui ketikan. Mereka udah pakai perintah suara. Kita Sandim tolong kerjain ini. Voice comment ya, bener sih. Fakta lagi. Iya. Fakta lagi. Ya voice kita yang nanya ChatGPT. Bagus. Ya kita lihat dulu lah nanti hasilnya gimana ya. Oke, terakhir nih sebelum ditutup, buat pesan-pesan buat temen nih, apa nih? Teman siapa ya? Buat teman-teman Infra 2 terkait implementasi AI. Ya, ketakutan kita jangan-jangan ya, jangan-jangan rumit, ribet. Maksudnya tadi resisten terhadap perubahan gitu ya, misalkan ada nggak pesan-pesan buat intinya jangan takut untuk mencoba hal baru, apapun itu bentuknya, yang kira-kira kita lihat bisa membantu kita memudahkan dalam melakukan pekerjaan, dicoba aja dulu gitu. Dicoba aja dulu karena kadang-kadang wah oke nih ketika implementasi SAP, wah oke nih susahnya di awal gitu. Tapi kan setelah sudah diimplementasikan dampaknya jauh lebih besar gitu daripada kesulitan yang dihadapi di awal gitu. Jadi jangan pernah takut untuk nyoba hal yang baru gitu. Utamanya ya cobalah belajar, kalau misalnya teman-teman ada yang belum pakai gitu ya, cobalah pakai dulu ChatGPT atau beberapa Gen AI yang lain gitu ya. Coba aja dulu pakai gitu. Itu akan sangat helpful. Mas Bayu? Sama sih kurang lebih. Ya, intinya jangan resisten dengan sesuatu yang baru gitu Mas ya. Karena nggak bisa dipungkiri AI itu makin kesini memang harus menjadi sahabat yang baik buat kita. Jadi segala aspek kehidupan itu sudah memanfaatkan AI gitu. Terakhir saya datang ke konser dangdut, itu juga sudah memanfaatkan konser dangdut? AI. Gitu ya. Silakan closing. Tapi nggak ini terakhir lagi ya. Seru ya ngobrol sama kita, seru ya. Seru banget Mas. Tanggung aja jam 5. Tinggal ambil tas pulang. Ini Mas, kadang teman-teman ini sering bahas AI Mas. Cuman problemnya adalah ketika dia tahu ChatGPT, cuman dia tidak tahu aplikasi lain karena tidak ada yang mengenalinya. Karena ataupun dia tidak cari tahu. Minta tolong ChatGPT aja. Kalau Gen Z, milenial oke lah Mas. Cuman kalau yang di atasnya lagi kan memang kan kadang harus diajari lebih lanjut. Nah, mungkin saran aja sih kali ya. Mungkin bisa dibuat sebuah apa ya, kayak ini aplikasi ini bisa untuk ini, aplikasi ini untuk ini. Pengelompokan gitu kali ya. Jadi teman-teman tahu penggunanya, kalau butuh ini kayaknya aku pakai ini. Gimana Mas? Monggo. Wah. Ya, tapi setelah ngomong itu tadi, saya terus jadi kepikiran, saya juga takut ketika atasan saya itu udah jago pakai AI, karena semakin nggak tergantung sama saya kan. Tergantikan juga oleh AI itu. Itu khawatirnya itu. Mas Bayu WFA aja kalau gitu ya. Tapi sebenarnya udah ada sih di Mas Andim itu sebenarnya udah di mapping tuh terkait proses bisnis apa itu pakai AI apa. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Siap. Oke, karena waktu sudah sore ya? Sore. Udah mau pulang juga. Oh iya. Oke, kita tutup podcast hari ini. Pokoknya intinya tadi pesan dari Mas Andim sama Mas Bayu. Apa tuh? Coba ulangin. Apa ya? Apa ya? Jangan resisten aja. Maksudnya sama kayak ESG kemarin, bahwa pasti akan terus berubah dan berkembang ya. Maksudnya kita nggak boleh resisten. Kadang di proyek itu memang apa ini kayaknya ribet banget ya. Kita pakai yang udah-udah aja lah. Jangan kayak gitu. Ya, ada sesuatu yang bisa lebih mempermudah kita. Cuman kita harus belajar aja ya. Betul. Pengen tahu aja kan ya. Betul. Kepo. Oke. Kita ucapkan terima kasih ke Mas Andim, terima kasih. Mas Bayu Bintoro sudah mengganggu waktunya hari ini. Kita ketemu lagi nanti bisa lah ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Episode berikutnya. Oke, dicatat Mas Niko. Kita bahas IA sekarang. Internal audit. Oke, sampai ketemu di season 3 tahun depan, karena cuman episode 4 doang ya cuy ya. Oke, nggak apa-apa. Cuman sampai episode 4 aja kita tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.